Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya kedatangan lagi servisan sebuah TV merek Polytron ya. Dan ini katanya itu kalau dihidupkan kWh meternya itu ngetrip. Dan saya akan coba cek untuk hambatannya. Hambatan colokan yang dari televisinya kita cek dia terbaca berapa. Kita gunakan skala ohm atau gunakan skala buzzer juga bisa. Saya coba ukur di sini terbaca 39 ohm ya. Tentu kalau ini dicolokkan ke listrik ya tentu KWH nya ngetrip karena konslet ya, seperti itu ya. Nah jadi langsung saja ya, untuk pengecekan kita bongkar saja untuk televisinya. Ya untuk kasus yang ngetrip seperti ini kita langsung menuju bagian power supply. Kita akan coba ukur ya rangkaian-rangkaiannya atau komponen-komponennya. Penyebab trip seperti itu yang paling sering dialami di televisi tentunya terutama yang untuk Polytron ini biasanya itu MOSFET-nya, diodanya, dan dua itu biasanya yang sering rusak. Nah ini saya ukur dioda penyiar awal tidak ada yang short kayaknya. Di sini kan ada 4. Nah kita coba ukur semuanya. Nah aman ya. Dan untuk MOSFET-nya kita ukur juga tidak short ya, ini ya aman. Dan juga di sini ada banyak dioda dan transistor kecil-kecil, kita coba cek semuanya. Dan juga untuk PTC juga, ini PTC-nya kayaknya nggak masalah. Untuk elko besar juga tidak short. Kita nanti akan coba ukur untuk MOSFET, tapi untuk MOSFET kita ukurnya nanti dilepas untuk memastikan bahwa MOSFET-nya itu tidak bermasalah. Dan penyebab MOSFET short biasanya itu ya, ini sekedar informasi, biasanya itu dari tegangan gate yang over. Terus ada juga biasanya itu karena ada lilitan ya, induktor itu putus bisa. Dan itu yang paling sering ya, itu karena gate dan karena lilitan yang putus bagian primer. Dan bisa juga dari rangkaian sekundernya juga, karena ada beban yang sangat berlebih, jadinya MOSFET-nya itu yang kena ya, jadi short. Tapi di sini saya lihat kayaknya tidak ada kayak ciri-ciri kerusakan bagian komponen sekunder. Nah jadi kasus seperti ini itu kadang-kadang kita gampang menemukannya, kadang juga tidak gampang menemukannya, karena itu banyak faktor ya. Di sini saya coba akan cari apa sih penyebabnya. Nah kita akan coba lepas dulu untuk MOSFET-nya.
Nah, ini untuk MOSFET sudah saya lepas. Untuk TV Polytron kebanyakan menggunakan MOSFET 7N65 ya. Dan kita coba ukur di PCB. Oke, masih aman, tidak ada ya short. Oke, kita akan coba ukur MOSFET-nya ya. Kita sekalian juga tes MOSFET-nya masih bisa bekerja atau enggak. Kita bolak-balikkan dari pin drain ke source-nya. Dan untuk memastikan ini berfungsi, kita berikan bias positif pada gate sebentar ya. Nah, ini kan belum ada bias. Kita berikan sedikit bias di pin gate-nya, lalu kita ukur drain dan source itu harus tersambung ya, seperti ini. Dan kalau kita shortkan antara gate dan source, maka pin drain dan source-nya itu tidak terhubung kembali. Jadi sistemnya seperti itu kalau untuk MOSFET. Beda dengan transistor. Nah, ini untuk bagian PTC saya akan coba lepas, karena saya akan mencoba menyalakan ini. Nanti untuk posisi sekring atau fuse-nya saya ganti dengan bohlam, karena takutnya ketika saya coba itu malah ngetrip lagi ya nanti ya. Jadi PTC juga harus ikut dilepas untuk diganti dengan bohlam nanti. Untuk sekringnya kita bisa gunakan bohlam yang 100 watt atau ya yang 100 watt ya, yang seperti ini, bohlam pijar. Jadi pemasangan bohlam pijar ini bertujuan supaya nanti ketika ada rangkaian short itu listrik di rumah tidak ngetrip. Jadi bebannya akan dialihkan sepenuhnya ke bohlam. Jadi nanti ketika bohlamnya menyala terang berarti masih ada yang short. Tapi jika kita colokkan bohlamnya menyala sebentar lalu redup, itu aman. Dan menyala sebentar itu waktu pengisian elko 400 voltnya ya. Ketika elko 400 voltnya sudah terisi, maka bohlamnya akan redup, karena untuk mengisi elko 400 volt itu butuh kejutan tinggi ya, kayak daya tinggi gitu. Nah, ini untuk posisi bohlam kita pasang secara seri ya, atau bisa juga langsung di sekring. Dan kita langsung akan coba hidupkan dan kita ukur tegangan di elko besar. Oke, saya akan coba hidupkan. Perhatikan bohlamnya. Nah, itu ya, nyala sebentar terus redup. Ini tandanya tidak ada yang short ya. Terus kita ukur untuk tegangan di elko besarnya. Ini tegangannya sudah DC. Nah, itu mendekati 300 volt. Nah, kita coba ukur untuk tegangan gate-nya yang untuk men-trigger MOSFET itu aktif. Dan perlu diperhatikan juga, jika elko sudah terisi, maka ini menyimpan ya teman-teman. Jadi kita harus buang dulu dengan lampu yang ini, bisa juga, atau juga dengan solder. Kita shortkan sebentar supaya muatannya kosong, karena kalau belum dibuang, ketika kita menyentuh kita nanti akan kesetrum lah ya. Yang trauma pasti nanti ya, yang takut pasti nanti trauma gitu. Walaupun tidak seberapa, tapi itu kaget juga sih. Kita pastikan sudah kosong ya. Oh, ini masih ada ya. Ini tadi saya sudah coba hidupkan lagi. Dan saya akan coba ukur gate-nya. Oke ya, kita ukur tegangan gate di sini, dia 3,8. Ini bagus ya teman-teman. Untuk gate TV Polytron ya 3,8 sampai 4 volt ya, itu normal. Oke ya, itu ya. Nah, tentu apa ini ya penyebabnya, itu waktu tadi diukur di awal colokan listriknya itu ke short ya. Terbaca 339 ohm tadi kayaknya.
kita belum ketemu ini penyebabnya apa. Nah, seperti tadi, setiap kita colokkan kita buang dulu, karena ketika rangkaian sekunder belum bekerja maka elko 400 volt itu pasti masih menyimpan muatan listrik. Nah, ini untuk MOSFET saya akan coba pasang lagi. Nah, ini setelah MOSFET saya pasang lagi, kita akan coba hidupkan. Dan untuk berjaga-jaga kita putus jalur B+. B+ itu tegangan untuk menyuplai flipback ya. Jadi supaya nanti ketika dicolokkan B+ hadir, maka flipbacknya tidak langsung bekerja, supaya TV tidak menyala dulu, karena kita harus pastikan dulu blok power supply itu normal dulu. Jadi untuk mutusnya kita bisa putus dari ini. Di sini untuk Polytron kadang-kadang ada yang pakai jumper seperti ini, ada juga yang pakai resistor ya. Intinya yang dari kaki B+ flipback itu kita urut, kita nanti akan menemukan jumperan atau resistor, kita lepas dulu ya. Nah, kita di sini masih akan gunakan bohlam, masih digunakan untuk menjaga-jaga supaya nanti ketika ada kendala atau short yang belum ketemu, listrik di rumah kita itu tidak ngetrip begitu ya. Kita pasang lagi seperti awal tadi. Kalau untuk nyervis power supply itu sangat berguna sekali ya untuk bohlam yang seperti ini, supaya tidak memakan, misalkan kayak FET itu tidak langsung rusak ketika ada yang belum beres. Jadi kita tidak tekor nanti beli MOSFET. Nah, oke, saya akan coba hidupkan. Dan ini untuk colokan-colokannya saya gunakan jepitan ya, karena colokan yang di TV itu nggak nyampe soalnya. Sambil kita colokan, kita nanti ukur untuk B+. Kalau B+ nya keluar ya berarti aman. Untuk ukur B+ itu jarum avometer yang hitam kita taruh di ground bagian sekunder ya, jangan ground bagian primer, karena berbeda itu. Ground sekunder itu bisa di ground tabung, itu ada pair, bisa di situ, bisa di tuner antena. Nah, ini untuk B+ kita cek, kita nyalakan TV. Oke ya, B+ keluar 111, bagus banget ini tegangannya. Nah, lalu turun, ini normal teman-teman, karena TV Polytron ketika flipback tidak bekerja maka dia akan standby ya. Jadi tegangan B+ itu turun dan semua tegangan sekunder itu turun ya. Kita cek juga untuk elko nya di sini ya. Ya, elko sudah tidak menyimpan tegangan walaupun sudah dicabut, karena bagian sekunder sudah bekerja secara normal. Barulah kita berani untuk memasang fuse nya, tidak pakai bohlam lagi, karena sudah saya pastikan ini tegangan normal. Dan jangan lupa untuk jumperan yang tadi kita lepas, kita hubungkan kembali, solder kembali.
Ya, kita pasang semuanya, kabel-kabelnya kita pasang. Ya, setelah kabel-kabel sudah dipasang semua, kita coba hidupkan ya. Apakah TV-nya mau menyala? Oh, ini masih standby ya. Kita coba start dengan tombol program. Oke, menyala. Start TV-nya. Oke, untuk tampilan layar itu kerusakan bagian degaussing ya. Nah, jadi dari kerusakan layar seperti ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ngetripnya itu kemungkinan besar itu dari PTC-nya. Jadi PTC ketika konslet atau tidak bekerja itu otomatis untuk listrik yang mengalir ke kabel degaussing yang ada di tabung yang saya ukur ini itu pasti tegangan yang 220 voltnya itu masuk ke sini semua. Akibatnya untuk medan magnet yang dihasilkan itu besar juga, makanya untuk gambar itu ketarik ya, jadinya pelangi seperti itu. Kalau ada PTC itu kan untuk meredam, jadi tidak langsung masuk 220, jadi dikurangin secara perlahan, makanya PTC itu panas. Jadi wajar kalau PTC ini panas ya ketika TV dinyalakan. Dan sekarang kita akan coba untuk ganti PTC-nya ya, dengan PTC yang baru tentunya. Dan waktu saya cek dari awal itu kan tadi untuk colokan listriknya emang terbaca nilainya ohm. Nah, itu yang terbaca berarti untuk hambatan PTC-nya ya teman-teman. Nah, ini untuk PTC-nya sudah saya ganti ya. Kita hidupkan. Oke, kita lihat tampilan layarnya. Oke ya, sudah normal. Total berwarna biru, artinya ini TV fake 100% ngetrip karena PTC. Ini kasus langka ya, ini saya baru nemuin. Biasanya kalau PTC rusak ya hanya warnanya itu hanya berpelangi saja. Dan untuk nanti untuk tombol depan itu kita tinggal ganti semuanya ya, karena itu tombol power, maksudnya channel up dan channel down nya tadi ada yang nggak bisa. Bagian volumenya juga kadang error, ditekan volume malah pindah ke menu atau sebaliknya seperti itu ya. Itu hanya tinggal kita ganti saja tombol-tombolnya dengan yang baru. Dan saya coba untuk kasih gambar, apakah gambarnya masih bagus atau ada gejala lain ya, kita harus pastikan sekalian. Oke, bagus juga ya, gambarnya masih oke. Nah, ini kan volume tidak bisa nih. Nah, oke ya, sekian informasi dari saya, terima kasih.